Menyesuaikan pernapasan dan kekuatan spiritual seseorang adalah hal yang tidak saya ajarkan kepadanya sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Xuan Ziwen bingung ketika dia melihat Huo Yuhao. Saat ini, dia semakin tertarik untuk mempelajari bagaimana muridnya berhasil mencapai standar tersebut. Pada saat itu, Huo Yuhao pindah. Dia tidak cepat. Dia dengan santai mengambil sepotong logam langka dan menaruhnya di cetakan. Setelah itu, dia mengangkat palu tempa dan mulai memalu potongan logam langka tersebut. Apakah dia membuat kulit terluarnya terlebih dahulu? Xuan Ziwen memasang ekspresi skeptis di wajahnya. Bagi seorang soul engineer, pembentukan inti harus selalu dihasilkan terlebih dahulu saat membuat alat jiwa. Ini karena membuat kulit terluar dari alat jiwa tingkat lanjut tidaklah terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya terletak pada formasi inti. Namun, Huo Yuhao ingin membuat kulit terluarnya terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan? Faktanya, dia terlalu memikirkan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya memilih membuat kulit terluarnya terlebih dahulu karena satu alasan. Dia terlalu mentah. Dia sudah lama tidak membuat alat jiwa secara serius. Terakhir kali dia melakukannya adalah saat turnamen di Radiant City. Meskipun dia telah berhasil memahami cetak birunya selama 2 hari terakhir, bagaimana jika dia melakukan kesalahan saat memulai formasi inti? Dia harus berlatih terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan perasaan membuat alat jiwa, jadi inilah yang dia lakukan. Sedikit kesalahan saat membuat kulit terluar bisa diperbaiki. Namun, formasi inti akan menjadi tidak berguna bahkan dengan masalah sekecil apapun. Dia kemudian harus memulai dari awal lagi, yang merupakan pemborosan sumber daya. Huo Yuhao tidak ingin hal itu terjadi. Inilah sebabnya dia memulai dengan kulit terluarnya terlebih dahulu untuk kembali ke perasaan membuat alat jiwa. Ding, ding, ding. Serangkaian suara jernih bergema. Pada awalnya, Huo Yuhao masih agak lambat. Namun, dia secara bertahap menambah kecepatannya. Ini karena logam langka di depannya sangat jernih. Setiap detail kecil di dalamnya berada dalam pengawasannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Selain itu, dia merasa bahwa dia terlalu lambat, mengingat betapa kuatnya kekuatan spiritualnya, jadi dia secara alami menambah kecepatan. Di mata orang lain, dia sebenarnya terlihat cukup cepat. Saat dia menempa logam, terdengar seperti tetesan air hujan yang berdentum berirama di atas daun pisang. Tidak hanya menyenangkan, gerakan Huo Yuhao juga sangat menyenangkan. Xuan Ziwen mengangguk berulang kali saat dia melihat gerakan Huo Yuhao. Umumnya ada 2 cara untuk membuat kulit terluar dari alat jiwa. Dalam satu cetakan, logam bisa langsung dilubangi setelah dibuat cetakannya. Ini akan memungkinkan logam terbentuk sekaligus. Ini lebih berlaku untuk alat jiwa berskala lebih besar. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode Huo Yuhao saat ini dalam menempa logamnya sendiri. Relatif mudah untuk menempa logam di atas meja ukir, karena ada berbagai macam peralatan yang bisa dia gunakan. Namun, Huo Yuhao sangat cepat sehingga Xuan Ziwen tidak dapat mencapai standar yang sama jika dia berada di tempatnya. Yang diperlukan adalah stabilitas dan akurasi. Pada saat yang sama, pengamatan seseorang harus cepat. Bagian dalam dari sepotong logam langka tidak sepenuhnya stabil. Ini berlaku di semua logam langka. Setiap perubahan pada logam langka harus diperhatikan dengan cermat saat ditempa, meskipun hanya untuk kulit terluarnya. Hal ini memungkinkan penggunaan logam langka secara paling efektif. Meskipun Huo Yuhao cepat, dia akurat. Di bawah kendalinya, garis-garis pada logam itu ditempa dengan sangat rapi. Dari sini terlihat betapa kokohnya fondasi dasarnya. Xuan Ziwen awalnya sangat tidak senang dengan kinerja Huo Yuhao yang lesu selama periode waktu ini, tetapi ketidaksenangan ini perlahan memudar. Tidak peduli apa, Huo Yuhao adalah murid yang dia asuh. Dengan sangat cepat, bagian pertama dari kulit terluar telah dibuat. Sudah waktunya untuk bagian kedua. Dengan bagian pertama sebagai pengalaman, Huo Yuhao dengan cepat beradaptasi dan merasa lebih mudah dengan bagian kedua dari kulit terluar. Selanjutnya, undulasi kekuatan jiwa yang dilepaskannya dari tubuhnya segera menghilang. Oh, anak ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk menempa logam? Bukankah ototnya akan sakit? Sakit? Huo Yuhao merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan monster jiwa 10.000 tahun, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Sejak dia menyatu dengan Wang Qiuer, kekuatannya meningkat secara signifikan. Baru-baru ini, dia bahkan menyerap Manifold Mysterious Ice Essence dan Dragon Pill. Dengan 2 harta karun ini, dia merasa seperti manusia binatang buas. Ketika dia sepenuhnya menyerap semua kekuatan obat dari pil naga, dia akan benar-benar menjadi manusia binatang buas. Meskipun logam langka itu keras, dia sudah sekuat judul Douluo.
Ini bukan apa-apa baginya. Segera, Xuan Ziwen menyadari bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Sepotong demi sepotong kulit terluar diciptakan oleh Huo Yuhao. Selain itu, dia juga menjadi semakin cepat. Menyerahkan penggunaan kekuatan jiwanya tidak berpengaruh sama sekali. Sesekali, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Meski begitu, palu tempat tersebut masih mendarat dengan sangat akurat pada logam langka di hadapannya. Seorang jenius tetaplah seorang jenius, Xuan Ziwen mengoceh dalam hati. Dari menonton Huo Yuhao, dia sepenuhnya memahami bagaimana seorang guru jiwa tipe spiritual selalu memiliki keunggulan dibandingkan guru jiwa biasa dalam hal menciptakan dan meneliti alat jiwa. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat kulit terluar meriam dekomposisi kelas 8 yang membutuhkan lebih dari 40 aksesori eksternal. Setiap bagian kulit terluarnya menghadirkan desain ramping yang indah. Bahkan dengan standar ketat Xuan Ziwen, tidak ada kekurangan sama sekali. Setelah menyelesaikan kulit terluarnya, Huo Yuhao bergerak sedikit dan mulai memindahkan potongan-potongan alat jiwa di atas meja ukiran. Semua orang tahu bahwa dia akan memulai formasi inti, yang merupakan bagian terpenting dari alat jiwa. Jelas sekali betapa rumitnya pembentukan inti alat jiwa kelas 8. Selain itu, ini adalah upaya pertama Huo Yuhao pada alat jiwa kelas 8. Bahkan Xuan Ziwen tidak yakin dengan peluangnya, jadi semua orang di sekitarnya juga tidak berpikir bahwa dia akan berhasil. Namun, Huo Yuhao sangat tenang saat ini. Ekspresinya sangat tenang, dan bahkan ada senyuman percaya diri di wajahnya. Ini membingungkan mereka yang menonton. Mereka sangat mengenal Huo Yuhao, dan tahu bahwa dia hebat dalam menciptakan keajaiban. Inilah alasan mengapa mereka rela menunggu di sini dan menyaksikan lahirnya keajaiban. Xuan Ziwen hanya berdiri diam dan memperhatikan. Dia tidak mendesak Huo Yuhao, hanya menunggunya melakukan tugasnya. Huo Yuhao mengambil sepotong logam langka dan fokus. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih ke arah potongan logam langka itu. Matanya juga berubah menjadi emas redup. Kekuatan spiritualnya yang lembut seperti tangan seorang wanita, mendarat dengan lembut di atas potongan logam langka itu. Bagi yang lain, Huo Yuhao hanya melepaskan kekuatan rohaninya. Namun, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa potongan logam langka itu mulai menunjukkan garis-garis yang terjalin erat. Garis-garis ini adalah cetak biru yang dia hafal. Meskipun dia sudah lama menghafal cetak biru tersebut, dia masih dengan hati-hati memproyeksikannya pada logam langka tersebut menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia tidak menggunakan pisau pahat di atas meja. Masing-masing ujung jari tangan kanannya sekarang memiliki bilah emas gelap di ujungnya. Bukankah itu Dark Golden Terror Claw miliknya? Namun, dia tidak sepenuhnya melepaskan Dark Golden Terror Claw miliknya, hanya memperlihatkan 1 inci saja. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan efek yang sama seperti menggunakan pisau ukir. Dark Golden Terror Claw miliknya dapat dibandingkan dengan sebagian besar pisau ukir di papan peringkat pisau ukir. Bukan karena Huo Yuhao tidak ingin menggunakan Life Guardian Blade-nya, tapi ukurannya sudah terlalu besar. Bentuknya tidak lagi seperti pisau ukir. Tidak akan mulus menggunakannya. Kelima jarinya dengan lembut mengetuk logam langka itu sebelum pergelangan tangannya mulai bergerak. Tiba-tiba, semua orang melihat kilatan cahaya keemasan gelap sebelum 5 keping logam langka terlepas dari potongan aslinya. Mengukir menggunakan 5 bilah secara bersamaan? Hichaito membuka matanya lebar-lebar. Bahkan Xuan Ziwen pun tercengang. 5 jari Huo Yuhao mulai bergerak dengan lembut dan berirama. Sepertinya dia dengan lembut membelai logam langka itu. Serpihan terus berjatuhan dari bagian yang sedang dia kerjakan. Lapisan luarnya segera diukir. Tindakan Huo Yuhao tidak cepat, tetapi Hichaito dan Xuan Ziwen sama-sama tahu bahwa metode mengukirnya jauh lebih cepat daripada metode tradisional mengukir formasi inti. Bentuk umum formasi inti segera terbentuk. Senyuman segera muncul di wajah Xuan Ziwen. Tindakan Huo Yuhao mengejutkan, tapi menyenangkan. Namun, dia menyadari bahwa tindakan Huo Yuhao tidak begitu ajaib. Selama proses ukiran ini, Huo Yuhao hanya mengukir bentuk luar dari formasi inti. Dia belum menyentuh bagian paling halusnya, hanya menyederhanakan proses ukiran bagian luarnya. Esensi sebenarnya dari formasi inti akan bergantung pada seberapa baik dia melakukannya nanti. Selain itu, ini hanya 1 dari 24 formasi inti yang diperlukan. Kesulitan dalam menciptakan alat jiwa kelas 8 ini terletak pada bagaimana menggabungkan 24 formasi inti menjadi 3 formasi inti. Hal ini mengharuskan ke-24 formasi benar-benar sempurna sepanjang keseluruhan proses. Selama kombinasi formasi ini, diperlukan jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat besar sebagai dukungan sebelum seluruh proses dapat diselesaikan.
Huo Yuhao memang melambat. Dia menarik kembali keempat jarinya yang lain sebelum menggunakan tangan kirinya untuk mengambil logam langka itu. Hanya jari telunjuk kanannya yang terus membuat ukiran kecil pada logam tersebut. Meskipun dia masih cepat, dia sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Potongan logam terus berjatuhan, dan Huo Yuhao tetap sangat fokus. Meskipun itu hanya yang pertama dari 24 formasi inti, itu masih jauh lebih kompleks daripada formasi inti pusat dari banyak alat jiwa kelas 7. Semakin canggih alat jiwa, semakin sulit pembuatannya. Itu seperti master jiwa dan insinyur jiwa, semakin tinggi budidaya, semakin sulit untuk mencapainya. Xuan Ziwen merasakan nostalgia saat dia melihat Huo Yuhao. Dahulu kala, ketika dia masih di Kekaisaran Matahari Bulan, dia mengandalkan pembuatan meriam dekomposisi kelas 8 untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 termuda di aula kebajikan terkemuka. Pada saat yang sama, ia menjadi kepala peneliti mereka. Dia sangat bersemangat saat itu. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya begitu terbatas di aula kebajikan terkemuka. Akhirnya, dia diburu oleh Huo Yuhao dan datang ke Sekte Tang. Namun, Xuan Ziwen sama sekali tidak menyesali pilihannya. Sejak dia datang ke Sekte Tang, dia dihormati. Pada saat yang sama, Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak berhemat dalam menyediakan semua jenis sumber daya untuknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Xuan Ziwen tahu bahwa dia tidak kalah dengan orang lain dalam hal penelitian alat jiwa, dia juga sangat menyadari bahwa fondasinya dalam hal pengembangan kekuatan jiwa sangat buruk. Awalnya, dia mengandalkan segala macam obat untuk menjadi Soldo Uluo. Sebelum dia mencapai kelas 9, dia percaya bahwa siapapun yang memiliki 7 cincin di Sekte Tang dapat dengan mudah mengalahkannya jika dia tidak menggunakan alat jiwa. Biasanya, dia sangat sibuk dengan pekerjaan, bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan urusan sehari-hari. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk istirahat, segala macam pikiran melintas di benaknya. Namun, dia masih terpaku pada Huo Yuhao. Huo Yuhao melaju semakin cepat. Dari ketidaktahuannya pada awalnya, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali perasaan membuat alat jiwa. Bahkan dia sendiri senang dan terkejut dengan hal itu. Logam langka ini sepertinya membesar di matanya. Bahkan beberapa detail kecil pun diperhatikan di bawah pengamatannya yang cermat. Pada awalnya, dia tidak berani menggunakan teknik mengukir apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menemukan segalanya menjadi lebih mudah dengan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan. Segera, formasi inti pertamanya telah selesai. Dia dengan hati-hati meletakkannya di sudut meja ukiran. Dia kemudian mengambil potongan logam langka keduanya dan mulai mengukirnya. Xuan Ziwen mengambil beberapa langkah ke depan dan diam-diam mengambil formasi inti pertama, memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan mengembalikannya ke posisi semula. Anak ini memang tidak malas. Ini adalah penilaian yang diberikan Xuan Ziwen setelah melihat formasi inti. Dari fakta bahwa Huo Yuhao dapat membuat formasi inti dalam waktu sesingkat itu, terbukti bahwa dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 7 yang berkualifikasi. Dia bahkan salah satu yang lebih berpengalaman. Mungkin saya harus membiarkan dia mencoba salah satu alat jiwa kelas 8 yang lebih sederhana. Dia mungkin berhasil menciptakannya. Tentu saja, ini hanya pemikiran sesaat yang terlintas di benak Xuan Ziwen. Huo Yuhao sudah menjadi semakin cepat. Penciptaan formasi inti kedua hanya membutuhkan 4/5 waktu yang dibutuhkannya untuk membuat formasi inti pertama. Ke-24 formasi inti dibangun untuk tujuan yang sama. Ada 3 kelompok yang terdiri dari 8 orang, dan masing-masing kelompok memiliki kesamaannya masing-masing. Selain itu, keduanya juga saling terkait dalam beberapa aspek. Huo Yuhao membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan kelompok formasi inti pertama. Ke-8 formasi tersebut tersusun rapi di atas meja. Xuan Ziwen mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya saat melihat ini. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah menghabiskan total 6 hari untuk menyelesaikan pembuatan meriam dekomposisi kelas 8 ketika dia masih menjadi insinyur jiwa kelas 8. Adapun kelompok formasi inti pertama, butuh waktu 3 hari. Itu adalah formasi inti yang sama. Kelompok pertama adalah yang paling sulit. Hanya pada tahap selanjutnya seseorang dapat melanjutkan lebih cepat setelah mereka memahami tekniknya. Anak ini benar-benar berhasil? Setidaknya sepertinya dia tidak melakukan kesalahan. Nanti akan lebih mudah lagi. Pastinya dia tidak melakukan kesalahan, bukan? Xuan Ziwen ingin mengingatkan Huo Yuhao bahwa dia bisa beristirahat di tengah jalan untuk membuat alat jiwa tingkat lanjut untuk diisi ulang. Namun, ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao, dia segera menemukan bahwa Huo Yuhao sangat energik. Dia tidak terlihat lelah sama sekali.
Kalau begitu, dia tidak perlu istirahat, pikir Xuan Ziwen dalam hati. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa di luar sudah gelap. Dari langit, sepertinya fajar sudah 6 jam. HMPH, jika dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum fajar, itu tidak akan dihitung meskipun dia berhasil pada akhirnya. Selanjutnya, bagaimana jika dia berhasil? Jika tidak bisa digunakan, dia tetap kalah. Bahkan Xuan Ziwen tidak menyadari bahwa mentalitasnya telah berubah. Pada awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk gagal. Saat ini, dia sudah mulai memikirkan cara untuk menahan Huo Yuhao. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Ziwen. Dia sepenuhnya berinvestasi saat ini. Memang lebih mudah menyelesaikan kelompok kedua dibandingkan kelompok pertama. Namun, dia sama sekali tidak berpuas diri. Dia tahu bahwa kekurangan apapun bisa mengakibatkan kegagalan total. Ini adalah alat jiwa kelas 8. Dia perlu menuangkan kekuatan jiwa untuk menghubungkan komponen-komponennya. Jika ada masalah dengan struktur internal formasi inti, seluruh formasi akan dinonaktifkan. Ketika itu terjadi, usahanya akan sia-sia, dan dia juga akan menyia-nyiakan logam langka yang berharga. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Satu persatu. Saat Huo Yuhao melakukan pekerjaannya, dia juga menghitung. Seiring berjalannya waktu, dia merasa gerakannya semakin lancar. Sepertinya saya menjadi lebih baik setelah tidak berlatih. Hehe, Guru Xuan seharusnya agak heran. Namun, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Dia hampir membuat kesalahan karena sedikit perhatiannya. Faktanya, peningkatannya karena kurangnya latihan adalah sebuah anomali. Adapun alasannya, itu karena budidayanya meningkat terlalu cepat. Menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar sebagai dukungan dan fondasi awalnya yang kokoh, ia berhasil tetap bebas dari kesalahan setelah membenamkan dirinya dalam penelitian alat-alat jiwa selama beberapa hari terakhir. Tidak peduli betapa rumitnya formasi inti alat jiwa kelas 8, itu tetap merupakan formasi inti. Yang dibutuhkan hanyalah lebih banyak usaha, kekuatan jiwa, dan pengalaman. Huo Yuhao jelas sangat kurang pengalaman. Namun, ia memiliki keunggulan dalam aspek lainnya. Kekuatan jiwa seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar lebih besar daripada kebanyakan master jiwa lainnya pada tingkat yang sama. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao baru mencapai peringkat 80, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa dari jiwa Douluo peringkat 85 biasa. Ini juga berarti bahwa kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari judul Douluo. Lagi pula, dia sudah memiliki inti jiwa. Kelompok kedua telah selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang. Setelah dia menyelesaikan formasi inti kelompok kedua, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan meregangkan lehernya untuk bersantai. Jam berapa sekarang, senior tertua? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei. Bei Bei menjawab, tinggal 4 jam lagi menjelang fajar. Baiklah. Huo Yuhao merespons sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Sisanya sudah tidur. Hanya Bei Bei, Ji Juan, Xuan Ziwen, dan Hichaito yang tersisa di kamar. Wajar jika Hichaito dan Xuan Ziwen tetap tertinggal. Namun, Ji Juan mengejutkan semua orang dengan tetap tinggal juga. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berdiri di tempatnya, seperti papan target, diam-diam mengamati Huo Yuhao. Ada undulasi di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yang lain tidak mengganggunya. Fanatik pedang ini memiliki pola pikir yang berbeda dari orang biasa. Namun, kecepatan kultivasinya tidak ketinggalan dibandingkan dengan 7 monster Shrek. Saat ini, dia semakin jarang berdebat dengan yang lain. Namun, ada kemajuan nyata setiap kali dia melakukannya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi satu lawan dan terus menyerang lawan tersebut. Hal ini mengurangi tekanan pada banyak orang lainnya. Orang yang dia identifikasi adalah Su Sanshi. Sejak Su Sanshi memperoleh perisai Xuanwu dan menyatu dengan kura-kura emas, kemampuannya meningkat. Dia bahkan telah mengalahkan Ji Juan. Selain itu, pertahanannya begitu kuat sehingga dia tidak takut pada Ji Juan. Di sekte Tang, Ji Juan dikenal memiliki serangan terkuat, sedangkan Su Sanshi memiliki pertahanan terkuat. Wajar jika mereka berdua berdebat. Su Sanshi biasanya menghindari Ji Juan karena dia tidak ingin terus melawannya. Huo Yuhao hanya membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikan formasi inti kelompok kedua. Namun, ia melambat pada kelompok ketiga. Kelompok formasi inti ketiga adalah yang paling kompleks, dan persyaratan presisinya juga jauh lebih besar. Ada satu formasi yang berada di tengah seluruh formasi. Formasi ini adalah yang terkecil, namun paling kompleks. Itu hanya seukuran buah ceri, tapi pola yang harus diukir di atasnya sangat rumit.
Ada 2 atau 3 kali lebih banyak pola dalam pola ini dibandingkan pola lainnya. Huo Yuhao pertama kali menyelesaikan 7 formasi lain di grup ketiga sebelum ia memulai formasi paling rumit ini. Dia sangat berhati-hati dan memperlambat kecepatannya. Cahaya keemasan di matanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dia takut membuat kesalahan sekecil apapun. Xuan Ziwen diam-diam memperhatikan di satu sisi. Dia terlihat kagum sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang siswa di depannya ini. Hichaito terpuruk di satu sisi. Awalnya, dia mengira Huo Yuhao telah menyia-nyiakan pembelajarannya tentang alat jiwa setelah lebih dari setahun bekerja keras, dan dia akan menyusulnya karena itu. Namun, sepertinya dia belum menyusul. Dia bahkan tampak semakin tertinggal. Kesenjangan antara bakat mereka tidak dapat ditutup dengan mudah hanya dengan kerja keras. Namun, kemerosotannya hanya berlangsung sesaat. Hichaito juga sangat ulet. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar ketinggalan saat ini, itu tidak berarti dia akan selamanya tertinggal. Pada standar tertentu, ketekunan, keberuntungan, dan kecerdasan semuanya memainkan peran yang sangat penting. Huo Yuhao tiba-tiba berhenti saat dia setengah jalan mengukir formasi intinya. Xuan Ziwen terkejut. Meskipun dia sangat ingin Huo Yuhao tinggal dan belajar lebih banyak tentang alat jiwa bersamanya, dia juga secara halus berharap Huo Yuhao akan berhasil. Berhasil menciptakan alat jiwa tingkat lanjut merupakan penambah kepercayaan diri yang besar bagi seorang insinyur jiwa. Itu sebabnya dia merasa sangat berkonflik saat ini. Sangat penting bagi seorang insinyur jiwa untuk menyelesaikan formasi inti dalam sekali jalan. Berhenti di tengah jalan adalah resep bencana. Namun, Xuan Ziwen melihat mata takdir Huo Yuhao perlahan terbuka. Sinar matahari berwarna emas mawar menyebar dari Eye of Destiny. Segera, mereka menutupi seluruh dahinya. Gelombang spiritual di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Entah itu Hichaito, Bei, Xuan Ziwen atau Ji Juen, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan spiritual mereka mulai melonjak di bawah rangsangan kekuatan spiritual yang sangat besar itu. Kekuatan rohaninya sangat kuat. Mungkinkah seorang sage jiwa memiliki kekuatan spiritual sebesar itu? Xuan Ziwen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Itulah satu-satunya cara dia tidak berteriak. Dia hanya melirik Eye of Destiny sebelum dia melihat pusaran air yang dalam di dalamnya. Saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, dia sudah terkejut di dalam. Jika itu hanya dugaan sebelumnya, dia sudah yakin sepenuhnya sekarang. Ya, Huo Yuhao memiliki inti jiwa. Itu bahkan merupakan inti jiwa spiritual. Dia hanya memiliki 7 dering. Tindakan Xuan Ziwen tidak menarik perhatian orang lain. Ini karena mereka juga melihat mata takdir Huo Yuhao. Reaksi Ji Juen paling cepat. Dia memiliki kemauan yang paling kuat. Di dalam hatinya, hanya ada pedangnya dan Jingxian. Tidak ada yang lain. Dia segera menutup matanya saat melihat ekspresi Huo Yuhao tidak benar. Di saat yang sama, dia mulai memikirkan maksud pedangnya. Ini membantunya melepaskan diri dari gejolak spiritual yang aneh. Bei seperti Ji Juen. Meskipun dia tidak semurni Ji Juen, kemauannya masih sangat kuat. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan naga suci bersinarnya dan mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melindungi laut spiritualnya. Dia tidak terlalu terpengaruh. Xuan Ziwen adalah seorang bergelar Douluo. Meski dia heran, dia baik-baik saja. Hichaito adalah satu-satunya yang berada dalam masalah. Dia awalnya kagum dengan bakat rekayasa jiwa Huo Yuhao. Ketika mata takdir Huo Yuhao terbuka, dia hanya merasa pusing sebelum tertarik oleh inti jiwa Huo Yuhao. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan tanpa sadar mengambil langkah maju. Namun, dia menemukan ada yang tidak beres setelah mengambil langkah ini. Dia mencoba menutup matanya, tapi dia sadar dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terlalu kuat. Terlebih lagi, inti jiwanya berputar dengan kecepatan tertinggi saat dia membuka Eye of Destiny karena dia terlalu fokus. Inilah mengapa Hichaito sangat terpengaruh. Untungnya, ada orang lain di ruangan itu. Xuan Ziwen segera bergegas ke sisi Hichaito dan dengan cepat menutup matanya. Dia kemudian memukul bahu Hichaito dengan tangannya yang lain. Hichaito tersentak bangun dari keheranannya. Saat dia memutar kepalanya untuk melihat Xuan Ziwen, sudah ada ekspresi ngeri di wajahnya. Xuan Ziwen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk memberi tanda pada Hichaito agar tidak menatap mata vertikal Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao sudah kembali mengukir. Kali ini, dia terlihat lebih cepat. Potongan logam terlepas dari kuku jarinya. Bola logam kecil itu tampak menari di tangannya.
Bisakah dia benar-benar berhasil? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini, termasuk Huo Yuhao sendiri. Namun, bola logam kecil itu terus berubah. Pola padat di atasnya bertambah dan bertambah. Pada akhirnya, seluruh bola logam berbentuk seperti ukiran, dan gelombang kekuatan jiwa yang aneh secara bertahap muncul di dalamnya. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkannya perlahan. Dahulu kala, dia menggunakan 1 hari penuh untuk menyelesaikan formasi inti ini. Saat itulah dia merasa seolah-olah telah mencapai puncak kemampuannya dalam hal produksi alat jiwa. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Namun saat ini, Huo Yuhao terbukti berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat itu. Terlebih lagi, dia baru melihat cetak birunya kurang dari 3 hari. Dia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya tentang cara membuat alat jiwa kelas 8. 2 jam lagi berlalu. Huo Yuhao akhirnya melambat, butiran keringat berjatuhan di dahinya. Namun, dia tetap fokus seperti biasanya, dan tidak goyah sama sekali. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memastikan bahwa dia masih berkonsentrasi penuh. Dia akan menyelesaikannya. Xuan Ziwen tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ya, aku akan menyelesaikannya, kata Huo Yuhao pada dirinya sendiri. Dia hanya tinggal mengambil langkah terakhir, tapi itu adalah langkah yang sangat sulit untuk diambil. Ukiran terakhir ini mengharuskan dia memutar pedangnya 18 kali berturut-turut sekaligus sebelum polanya dapat diukir. Ini tidak hanya membutuhkan kendali kekuatan spiritualnya, tetapi juga kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukung gerakan ini, karena ukiran terakhir ini ada di dalam logam. Dia perlu memadatkan kekuatan jiwanya menjadi jarum tipis untuk melakukan ukiran. Bahkan alat berbentuk jarum pun tidak akan berfungsi, karena tidak cukup tajam. Selain itu, sudutnya tidak dapat dikontrol seakurat mungkin dengan kekuatan jiwanya. Sepotong logam langka di tangan Huo Yuhao sangat keras. Dia perlu mengukirnya menggunakan kekuatan jiwanya, memutar jarumnya 18 kali berturut-turut, dan melakukan segalanya dengan kekuatan yang sama besarnya. Kecuali jika seseorang adalah jiwa Douluo, semua ini hampir mustahil. Xuan Ziwen memiliki keinginan untuk meminta Huo Yuhao berhenti sekarang juga dan membiarkan dia menyelesaikan langkah terakhir ini. Dengan cara ini, upaya Huo Yuhao sebelumnya tidak akan sia-sia. Kalau tidak, jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Saat dia ragu-ragu, Huo Yuhao sudah mulai. Ibu jari dan jari telunjuk kirinya menekan dengan lembut pada formasi inti. Meski hanya menyentuhnya dengan ujung jari, cengkeramannya masih sangat kokoh. Dia juga telah mencabut Dark Golden Terror Claw miliknya. Cahaya kecil berbentuk jarum berwarna hijau giok perlahan muncul di ujung jarinya. Jarum es. Setelah ini, Huo Yuhao menggerakkan jarinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau giok, sementara jarum es yang dia bentuk menembus formasi inti dengan hati-hati. Di bawah kendali Huo Yuhao, itu mulai berputar. Semuanya agak mentah. Itu tidak sepenuhnya mulus. Namun, Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali. Eye of Destiny-nya bersinar lebih terang, menerangi inti jiwanya. Dia menyelesaikan ukiran 18 rotasi ini. Dia bahkan tidak mengetahui beberapa tekniknya, karena dia belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Dengan menggunakan caranya sendiri, dia menghabiskan kekuatan jiwa 2 kali lipat. Xuan Ziwen dipenuhi dengan pertanyaan dan keheranan saat ini. Dia tidak percaya seseorang bisa begitu berbakat. Namun, percaya atau tidak, Huo Yuhao tetap melanjutkan. Selain itu, dia masih mencurahkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Formasi inti kecil sudah memancarkan cahaya perak redup. Ini adalah hasil dari pencurahan kekuatan jiwanya. Terlebih lagi, itu bukanlah kekuatan jiwa tipe S-nya, tapi kekuatan jiwanya yang murni. Tidak ada elemen apapun pada kekuatan jiwa ini. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao sedang melakukan banyak tugas saat ini. Wajah Xuan Ziwen berubah bentuk. Namun, hatinya sudah mati rasa. Apakah ini sebuah keajaiban? Tidak, itu bukan keajaiban lagi baginya. Sungguh suatu keajaiban. Suara mendesing. Mereka mendengar suara ringan. Jarum es hijau giok milik Huo Yuhao mengeluarkan potongan logam terakhir. Formasi inti telah diaktifkan saat Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya, dan sekarang secara ajaib melayang di udara. Ada retakan spasial kecil namun jelas di sekitar cahaya perak redup. Memang ada elemen spasial. Formasi inti yang paling penting ini akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang dan memegangi meja ukiran sambil terengah-engah. Semua 24 formasi inti telah selesai, bersama dengan kulit terluar dari alat jiwa ini. Apa yang harus dilakukan Huo Yuhao selanjutnya adalah menyatukan semuanya sebelum dia selesai sepenuhnya.
Tidak diragukan lagi, proses perakitan ini membutuhkan kekuatan jiwa dan teknik yang lebih besar. Namun, apakah dia bermasalah? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru Xuan, apakah kita masih punya waktu? Xuan Ziwen menjadi murung. Hentikan omong kosong itu. Seriuslah. Ya. Sikap Huo Yuhao sangat positif, dan dia dengan hormat mengakui kata-kata Xuan Ziwen. Setelah itu, dia segera memulai, dan mulai menyatukan komponen-komponennya. Apakah dia tidak perlu istirahat sebentar? Lengannya terbuka, dan dia mengangkatnya. Tiba-tiba, 7 formasi inti lainnya di kelompok ketiga semuanya terbang dan melayang di udara. Ada aliran udara tak terlihat di sekitar lengan Huo Yuhao yang memandu potongan logam ini. Mengendalikan burung bangau menangkap naga, gumam Bei pelan. 7 keping logam perlahan berkumpul. Di bawah kendali Huo Yuhao, mereka berkumpul menuju bola perak yang melayang di udara. Ini bekerja? Kali ini, Xuan Ziwen menonton dengan sikap belajar. Dari ketiga kelompok formasi inti, kelompok inilah yang paling sulit dibentuk. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa formasi inti harus digabungkan saat Master Jiwa menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sama sekali. Bahkan jika Xuan Ziwen bisa melakukannya, dia masih membutuhkan beberapa alat untuk menyelesaikannya. Namun saat ini, Huo Yuhao hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Bukankah dia takut kekuatan jiwanya tidak mencukupi? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao berputar dengan cepat, dan memberikan sejumlah besar jiwa dan kekuatan spiritual kepadanya. 7 formasi inti di udara berada di bawah pengawasan ketatnya. Dia menyesuaikan posisi mereka dan perlahan tapi pasti menyatukan mereka. Ketika mereka hanya berjarak 1 inci dari bola perak, Huo Yuhao menghentikan mereka, lalu menuangkan kekuatan jiwanya ke mereka semua pada saat yang bersamaan. Segera, ketujuh formasi inti ini menjadi cerah dan memancarkan cahaya perak lembut. Huo Yuhao dengan hati-hati mengendalikannya saat mereka bergabung. Dengan deteksi spiritualnya yang sedang beraksi, dia tidak perlu khawatir tentang kesalahan apapun. Dentang. Sekelompok formasi inti seukuran apel terbentuk. Cahaya perak yang menyilaukan dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Huo Yuhao. Di antara 8 formasi inti tersebut adalah formasi inti penyimpan energi. Meriam dekomposisi kelas 8 ini harus menjaga sirkulasi kekuatan jiwa di dalamnya sebagai sarana untuk menstabilkan kekuatan spasialnya. Xuan Ziwen benar-benar linglung saat ini. Bagaimana Huo Yuhao membuat proses ini tampak begitu sederhana? Huo Yuhao menghela nafas panjang saat melihat bola logam perak melayang di depannya. Saya akhirnya menyelesaikan langkah penting. Menindaklanjuti hal ini, ia bergabung dengan 2 kelompok formasi inti lainnya. Karena dia sudah menyusun set yang paling sulit, 2 kelompok lainnya tentu saja tidak menjadi masalah baginya. Langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Langit gelap perlahan berubah menjadi biru tua. Fajar akan segera tiba. Huo Yuhao memegang meriam dekomposisi kelas 8 sepanjang 1,5 meter yang bersinar dengan cahaya perak redup saat dia berhenti di depan Xuan Ziwen. Dia sebenarnya telah menyelesaikannya. Xuan Ziwen secara otomatis mengambil meriam di tangannya. Dia tidak perlu mengujinya, dia secara pribadi menyaksikan Huo Yuhao membuatnya. Meskipun dia tidak menggunakan metode konvensional, dia tidak melakukan kesalahan apapun sepanjang prosesnya. Huo Yuhao menarik kursi dan duduk. Saya akhirnya menyelesaikannya dalam batas waktu. Guru Xuan, bolehkah saya pergi kali ini? Xuan Ziwen menggunakan satu tangan untuk memegang meriam sambil meraih Huo Yuhao dengan tangannya yang lain, bertanya, Yuhao, apakah kamu belajar cara membuat alat jiwa dari orang lain? Huo Yuhao tertawa getir. Tidak. Tidakkah kamu melihat betapa mentahnya aku? Bibir Xuan Ziwen bergerak, mentah? Anda menyebut ini mentah? Anda berhasil membuat alat jiwa kelas 8 setelah melihat cetak birunya hanya selama 3 hari. Itu bahkan merupakan meriam dekomposisi yang rumit. Kamu berani menyebut ini mentah? Huo Yuhao sedikit malu. Guru Xuan, apakah kamu lupa? Saya sudah lama bisa membuat alat jiwa di atas kelas saya. Ketika saya menjadi insinyur jiwa kelas 5, saya sudah bisa membuat alat jiwa kelas 6. Itu sebabnya tidak banyak. Kekuatan spiritual saya di atas rata-rata. Saya memiliki keuntungan alami saat membuat formasi inti. Xuan Ziwen sedikit terdiam sekarang. Seorang jenius memang tidak bisa diukur dengan menggunakan logika umum. Anak ini telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 begitu saja? Bukankah ini terlalu konyol? Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saya ingin Anda tetap tinggal dan mempelajari pengetahuan dasar insinyur jiwa kelas 8 di bawah bimbingan saya. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda akan menjadi insinyur jiwa kelas 9 selama Anda bisa menjadi judul Douluo di masa depan.
Terlebih lagi, yang sebenarnya kurang dari kita saat ini adalah seorang insinyur jiwa yang berbakat. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa pergi kali ini. Apa? Melihat betapa gigihnya Xuan Ziwen, Huo Yuhao benar-benar kesal sekarang. Guru Xuan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Bukankah kita sepakat? Jika saya membuat meriam pengurai ini, Anda akan melepaskan saya. Jangan khawatir, saya akan kembali dalam waktu 1 bulan. Xuan Ziwen bersikeras. Tidak. Tahukah kamu betapa berharganya 1 bulan? Jika perang terus berlanjut, tahukah Anda kapan musuh akan datang? Terlebih lagi, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Anda belum menyelesaikan meriam dekomposisi ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa membuat alat jiwa ini mengeluarkan kekuatan penuhnya, meskipun Sol Do Uluo bercincin 8 akan merasa kesulitan. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh saat dia melihat ke arah Xuan Ziwen. Bei menepuk pundaknya dan berkata, Yuhao, kenapa kamu tidak tinggal saja? Saya sudah mengatur segalanya di sisi lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, senior tertua. Akan baik-baik saja jika itu adalah hal lain. Tapi kali ini kami akan menyelamatkan Guru Xiaoya. Saya harus pergi. Guru Xuan, meskipun saya tidak ingin menentang Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa saya dapat dengan mudah menggunakan meriam pengurai ini jika itu berarti saya dapat berpartisipasi dalam misi. Bajingan, apakah kamu sudah gila? Memang tidak mudah bagi Anda untuk membuat alat jiwa kelas 8. Anda masih ingin melampaui kelas Anda dan mencoba menggunakannya. Membuat dan menggunakannya adalah dua konsep yang berbeda. Xuan Ziwen terus mengoceh dengan marah. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Guru Xuan, kekuatan jiwaku sudah berada di peringkat 80. Selain itu, aku memiliki jiwa bela diri kembar. Saya memiliki keunggulan alami dalam hal jumlah total kekuatan jiwa yang saya miliki. Selain itu, kemurnian kekuatan jiwa saya dan kemampuan pemulihan inti jiwa spiritual saya berarti saya bahkan dapat mencoba alat jiwa kelas 9. Apa? Peringkat 80? Xuan Ziwen bukan satu-satunya yang berseru kali ini. Bei, Hichaito, dan Jijuan semuanya berteriak pada saat bersamaan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ketika saya mendapatkan kristal es surgawi itu, saya secara tidak sengaja menemukan beberapa esensi es misterius berjenis. Hanya aku yang bisa menyerapnya. Itu sebabnya saya membuat kemajuan besar. Oh, ya, senior tertua, saya pergi ke sumur Ichevirein yang dan membawa kembali beberapa barang bagus. Saya akan membaginya dengan semua orang nanti. Makhluk jiwa tipe tumbuhan di dalam sumur memberikannya kepadaku. Esensi itulah yang mereka hasilkan sendiri. Saya percaya ini dapat membantu kultivasi semua orang. Bei memandang Huo Yuhao sebelum beralih ke Xuan Ziwen. Dia bertanya, Guru Xuan, pastinya Yuhao tidak malas, kan? Nafas Xuan Ziwen menjadi sedikit tidak seimbang. Kendurkan kepalamu. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Saat Bei dan Huo Yuhao mengira dia marah, suara Xuan Ziwen terdengar kembali dari luar. 1 bulan, hanya 1 bulan. 1 bulan kemudian, sebaiknya Anda kembali. Apakah Anda mengerti saya? Kalau begitu kamu tidak akan bisa pergi. Ya, saya mengerti. Huo Yuhao sangat senang. Dia tahu bahwa dia akhirnya meyakinkan Guru Xuan. Xuan Ziwen tidak memaksa Huo Yuhao untuk menguji meriamnya, dia yakin Huo Yuhao tidak berbohong. Peringkat 80? Dia sudah peringkat 80 di usianya. Dia pasti telah mencetak rekor dalam sejarah Akademi Serek. Xuan Ziwen tampak sangat marah saat dia pergi. Namun, dia sebenarnya cukup senang. Yayasan Huo Yuhao ada di sana. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membina Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 8 sejati di masa depan. Masalah ini akhirnya diselesaikan. Huo Yuhao hanya ingin tidur sekarang. Dia telah menghabiskan banyak energinya selama 3 hari 3 malam terakhir. Junior kecil, kamu baik-baik saja? Jika tidak, kita bisa berangkat sehari kemudian, tanya Bei prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu melakukan itu, senior tertua. Kita tidak bisa membuat Dekan Yan dan Penatua Song menunggu kita. Saya baik-baik saja. Aku akan makan nanti. Saya akan menggunakan waktu ini untuk bermeditasi selama 2 jam dan makan sebelum kita berangkat. Bei juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan adanya Huo Yuhao, dia lebih percaya diri dengan misi mereka kali ini. Hal ini terutama terjadi setelah dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mencapai peringkat 80. Itu berarti Sekte Tang akhirnya memiliki jiwa Do Uluo, selain Guru Xuan. Junior kecil, simpanlah barang-barang yang kamu bawa dari sumur api es yin yang bersamamu.
Pasti ada korban jiwa karena perang. Kami akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sia-sia jika langsung digunakan untuk meningkatkan budidaya kita. Terlebih lagi, kami berkultivasi dengan cukup baik saat ini. Kedengarannya bagus. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan segera mulai bermeditasi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energinya saat ini. Fajar. Langit telah berubah cerah, dan Bei Bei memimpin orang-orang dari sekte Tang di luar Akademi Shrek saat mereka mengikuti dengan diam-diam. Huo Yuhao masih sedikit lesu meskipun dia sudah makan. Namun, sebagian energinya telah pulih setelah istirahat selama 2 jam. Dia hanya bisa beristirahat setelah sampai di garis depan, tapi Akademi Shrek tidak terlalu jauh dari pertarungan. Tidak lama kemudian, Dekan Yan Xiaoze dan Penatua Song keluar dari akademi. Lagu Penatua, Dekan Yan. Bei Bei bergegas menerimanya. Elder Song tersenyum dan bertanya, apakah kalian siap? Kami semua siap, jawab Bei Bei. Elder Song adalah yang paling senior, dan juga yang terkuat. Jelas sekali dia memimpin yang lain. Bei Bei memimpin orang-orang dari sekte Tang. Dengan Su Sanxi, Jiang Nanan, Huo Yuhao, Xiao Xiao, Ji Juan, Nan Qiuqiu dan Ye Gui bersamanya, mereka memang memiliki barisan yang kuat untuk misi ini. Hanya beberapa tokoh terkemuka dari Soul Tool Hall yang tersisa di sekte Tang. Xuan Ziwen, He Chaito, Gao Dalou, Nana dan Jing Xian semuanya memegang benteng di markas besar. Baiklah, ayo keluar. Penatua Song melambaikan tangannya. Dia sudah terbang ke udara. Yan Xiaoze mengangguk pada semua orang sebelum dia terbang mengejarnya. Sejak gelombang binatang terakhir dan dia terluka secara emosional, dia tidak menonjolkan diri. Sekarang dia mengikuti Elder Song ke garis depan, dan mengingat Elder Song adalah ibu Xian Lin Er, dia menjadi lebih pendiam. Semua orang dari sekte Tang mengikuti di belakang dua Douluo Transcendent dan melanjutkan menuju garis depan. Kota Shrek berada dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, terletak di sebelah tenggara Kekaisaran. Meskipun lebih dari 2/3 wilayah kerajaan jiwa surgawi telah diduduki, wilayah sebelah barat kota Shrek masih berada di bawah kendali kerajaan jiwa surgawi. Selain itu, Kekaisaran masih menguasai sebagian besar wilayah tenggara perbatasannya. Bagian selatan Kekaisaran terhubung dengan Kekaisaran Bintang Luo. Untuk mencegah Kekaisaran Matahari Bulan menyerang mereka dari selatan, Kekaisaran Bintang Luo melakukan yang terbaik untuk mendukung kerajaan jiwa surgawi. Hal ini membantu sisa pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi mendapatkan kembali stabilitas. Di sebelah timur Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah Kekaisaran Douling. Hampir setengah dari pasukan Kekaisaran Douling berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi, mencoba melawan Kekaisaran Matahari Bulan. 3 kerajaan di benua Douluo yang asli bisa dikatakan bersatu untuk melawan musuh bersama. Tim dari Shrek harus melintasi dataran Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mencapai utara, sebelum melanjutkan ke barat laut. Dalam waktu kurang dari 500 km, mereka akan mencapai garis depan. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berada sedekat itu dengan kota Shrek. Seseorang sekuat Elder Song dapat terbang selama 2 jam dengan kecepatan tercepatnya dan mencapai garis depan. Dengan tim Tang Sekte bersamanya, mereka membutuhkan sekitar 4 jam. Dari jauh, pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan dapat terlihat di darat. Ini adalah pertama kalinya semua orang dari Sekte Tang melihat medan perang sebesar itu. Dibandingkan perbatasan dengan Kekaisaran Bintang Luo, medan perang di sini jauh lebih besar. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mendirikan basis operasi mereka di sebuah kota yang dikenal sebagai Kota Roh Surgawi. Karena mereka memiliki terlalu banyak tentara, mereka tidak punya pilihan selain memperluas formasi mereka keluar kota. Sebagian besar pasukan tersebar luas, menjaga mereka semua agar tidak menjadi sasaran satu alat jiwa yang kuat. Sejak dimulainya perang, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah berkali-kali menderita di tangan meriam jiwa yang tidak bergerak. Ada hampir 500.000 tentara dari 3 kerajaan di sini. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki tentara terbanyak di sini. Jumlah yang lebih dari 100.000 saja sudah sangat mengesankan, apalagi 500.000. Dari langit, sepertinya jumlah prajuritnya tak terbatas. Di sisi lain, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki sekitar 300.000 tentara, 25 km dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Cuacanya sangat bagus hari ini, sehingga seluruh medan perang terlihat. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao yang menggunakan mata rohnya. Dia bahkan bisa melihat alat jiwa pengawasan udara di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Medan perang yang sangat luas. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo memiliki banyak tentara, sebagian besar Kekaisaran terletak di daerah pegunungan, dan skala pasukannya juga tidak sebesar Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak terlalu jelas kalau mereka mempunyai begitu banyak prajurit.
Istirahatlah sebentar. Penatua Song meminta semua orang untuk berhenti. Mereka tidak terlalu jauh dari kota roh surgawi. Dalam perang, kesalahpahaman mudah muncul. Untuk mencegah hal ini, tidak bijaksana bagi mereka untuk maju secara sembarangan.